Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Imro dari Prodi Teknik Informatika untuk mahasiswa 2023-2015. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Fuzzy di aplikasi MATLAB. Yang pertama, di command window ini kita ketikkan Fuzzy, lalu akan muncul Fuzzy Logic Designer. Dan di sini saya akan mengambil contoh mesin cuci, dan yang dari input 1 kita akan menambahkan variabel input. Jadi ada 2 input, yang dimana dua input ini nanti akan berguna untuk yang input pertama itu untuk tingkat kotor, dan input kedua itu untuk jumlah pakaian, dan untuk outputnya nanti lama. Jadi input pertama untuk namanya kita ganti jadi tingkat kotor. Untuk input kedua ini kita ganti jumlah pakaian. Kalau ada spasi ini tidak bisa, jadi harus pakai underscore. Dan untuk outputnya kita ganti lama. Jadi seperti ini. Kalau kita untuk tingkat kotor kita double klik, nanti akan muncul member function editor. Di sini ada 3 member function editor, tapi di sini kita akan menggunakan 2 saja. Yang member function ketiga ini kita hapus. Nah, di sini ini ada beberapa tipe. Ini ada strip F, terus ada thread M, F, terus football FF, dan lain-lain. Dan di sini kita akan menggunakan trapezium member function, yang dimana bedanya itu di variabelnya. Yang ini ada 3 variabel, yang FF, yang trapezium member function itu ada 4 variabel. Yang member function pertama kita juga menggunakan trapezium member function. Lalu untuk namanya kita ganti menggunakan agak kotor. Lalu untuk range-nya kita ganti 100. Lalu kita enter, nanti otomatis akan default semua, otomatis menjadi 100. Untuk parameternya di sini kita ganti -38, jadi kita minus, lalu kita ubah jadi 4, -4 maksudnya. Terus ini kita ganti 20, lalu ini kita ganti 80. Lalu untuk member function yang kedua ini kita ganti kotor. Untuk tipenya trapezium member function, nomornya udah sama dengan yang agak kotor. Lalu untuk parameternya
ini kita ganti 20, lalu ini kita ganti 80, lalu ini kita ganti 100, lalu yang D kita ganti 100. Oh ya, ini ada 4 variabel sesuai dengan yang ada di kotak ini. Di parabelnya ini 20 ini sebagai nilai A, 80 nilai B, 100 ini nilai C, 100 lagi ini nilai D. Jadi sama, ini seperti itu. Lalu kita ke jumlah bagian. Untuk member functionnya kita hanya menggunakan 2 lagi, karena inputnya yang tinggal kotak tadi juga member functionnya 2, jadi jumlah bagian juga harus 2, harus sama. Lalu untuk member function yang pertama, namanya kita ganti sedikit. Lalu untuk height-nya kita ganti 30. 25 aja. Lalu untuk tipenya kita menggunakan yang terang, sama ya, yang trapesium member function. Untuk nilai A ini kita ganti 8. Untuk nilai B kita ganti -1. Lalu untuk yang C kita ganti 5. Lalu yang D kita ganti 20. Lalu untuk yang member function 2 ini kita ganti potong banyak, karena ini nanti jumlah bagian. Lalu untuk tipenya kita menggunakan sama trapesium member function. Lalu untuk nilai A nya kita ganti 5, lalu 20. Untuk nilai B, untuk C itu 25, yang D itu 26. Nanti yang tidak terlihat. Nah, lalu untuk yang lama ini kita akan menggunakan 3 variabel. Untuk yang member function yang pertama, kita menggunakan trapesium member function. Untuk range-nya, untuk namanya dulu. Untuk namanya ini sebentar. Lalu untuk range-nya itu kita menggunakan 30. Untuk nilai yang pertama, nilai A, kita menggunakan min, misalnya, jadi nanti cek untuk
Nilai A kita menggunakan minus 10,8. Lalu ini untuk menilai B itu kita menggunakan minus 2. Lalu untuk C kita menggunakan 5. Lalu untuk yang D kita menggunakan 15. Oh, lupa tadi. Oh, tadi salah karena range-nya ternyata dari ke default. Jadi kita mulai ini 10. Terus ini 2, ini 8, dan ini 8, ini 5 aja, terus ini 15. Nah, lalu ini lalu untuk yang lebar function yang kedua ini kita tetap menggunakan yang range. Lalu untuk nilainya kita ganti sedang. Lalu untuk parasnya kita ganti 5, 15, dan 25. Lalu untuk lebar function yang ketiga kita ganti 5. Untuk tipenya itu operation lebar function. Untuk parasnya kita menggunakan 15, 25, 30, dan di sini 40. Setelah seperti ini kita akan review melihat bagaimana kerjanya fuzzy logic disabler di sini. Kita bisa menggunakan view rules atau enggak ini bisa di double klik. Nah, ini enggak kita bisa hapus untuk sama ini connect. Jadi kita double klik sini aja. Lalu di sini nanti akan ada koneksi or atau n. Nah, di sini kita akan menggunakan n. Lalu untuk urutan yang pertama itu agak kotor, sedikit dan sebentar, kita atur. Lalu untuk agak kotor, variat terus sedang, echo. Lalu untuk kotor sedikit, sedikit terus sedang, echo. Lalu untuk kotor variat lama, echo. Jadi di sini hanya ada 4 karena di sini hanya ada 2 input
di mana dengan pengatur waktu sebetulnya kita seperti ini. Lalu ketika sudah kita close, lalu kita view rules. Nah, tadi ternyata salah. Nah, di sini kita bisa lihat jika indikator kita sedikit, bisa kita ambil 10, lalu jumlah bagian 12, 11, bisa 11, maka lamanya kosong. Jika indikator semakin naik, maka lamanya juga akan perlahan semakin naik. Apalagi jika jumlah bagian kita tambahkan, jika bisa kita menetapkan semua, sebagai 5, maka lamanya akan bertambah. Itu sampai kita bisa melihat dengan cara 3D. Nah, nanti akan seperti ini. Kita bisa lihat tingkatan kerataannya dari bentuk pertama kedua sampai ke seperti itu. Baik, cukup sekian video dari saya dari awal sampai akhir. Ada penjelasannya tidak atau kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.